Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama saya Marta Surantias. Saya dari kelas 2B dengan NIM 210404113. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier dalam jaringan listrik. So let's check out. Sistem persamaan linier SPL dalam jaringan listrik. Bentuk umum SPL yaitu dapat dilihat di gambar, di mana X1, X2 sampai Xn variabel tadi ketahui, A, I, J, B, I sama dengan 1, 2 sampai M, dan J 1, 2 sampai N bilangan diketahui. Ini adalah SPL dengan M persamaan dan N variabel. SPL mempunyai dua penyelesaian, yaitu konsisten dan tidak konsisten. Penyelesaian konsisten mempunyai dua jenis, yaitu tunggal dan banyak. Penyajian SPL dalam matriks SPL yang seperti di gambar itu diubah dalam bentuk matriks di mana A1, A11, A12, A1N sampai B1 itu adalah baris dan A11, A21 sampai AM1 adalah kolom. Operasi baris elementer atau OB. Operasi baris elementer adalah operasi-operasi untuk mengeliminasi matriks ke bentuk eselon baris reduksi. Bila kita memiliki matriks augmented matrix dalam bentuk eselon baris reduksi, kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mudah. Terdapat 3 operasi, yaitu 1. Mengalihkan suatu baris dengan kuanta tetap 0, 2. Pertukaran 2 baris, 3. Menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. SPL homogen ada 2 penyelesaian, yaitu penyelesaian trivial dan penyelesaian trivial plus tak berhingga banyak penyelesaian tak trivial. Nah, pembagian SPL ada 2, yaitu SPL homogen dan SPL non homogen. SPL homogen rumusnya yaitu AM1x1 plus AM2x2 plus sampai dengan AMN xn sama dengan 0. Contohnya x1 min 2x2 plus 3x3 sama dengan 0. 2 SPL non homogen yaitu rumus umumnya AM1x1 plus AM2x2 plus sampai dengan AMN xn sama dengan BM. Contohnya yaitu x1 min 2x2 plus 3x3 sama dengan 4. Kemudian ada hukum Kirchhoff. Ada 2 hukum Kirchhoff, yakni hukum 1 Kirchhoff atau KCL Kirchhoff Current Law dan hukum 2 Kirchhoff atau KVL Kirchhoff Voltage Law. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah aljabar kuat arus yang menuju suatu titik cabang rangkaian listrik, jumlah aljabar harus meninggalkan titik cabang tersebut. Nah, pada gambar 4.1 yaitu arus pada titik cabang, arus 1, I1, I2, dan I3 menuju titik cabang A, sedangkan arus I4 dan I4 meninggalkan titik cabang A. Maka pada titik cabang A tersebut berlaku persamaan sigma I menuju titik cabang sama dengan sigma I meninggalkan titik cabang. I1 plus I2 I3 plus I3 plus sama dengan I4 plus I5. Kemudian ada hukum 2 Kirchhoff yang menyatakan jumlah aljabar penurunan tegangan voltage drop pada rangkaian tertutup loop menuruti arah yang ditentukan sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangan voltage range-nya, yaitu atau sigma V drop sama dengan sigma V rise, seperti pada rumus yang pada gambar tertera. Nah, pada gambar 4.2 arah pembacaan mengikuti arah jarum jam seperti yang ditunjukkan panah melingkar, jadi mengikuti arah A, B, C, D, E, F, A. Pada baterai, arah pembacaan dari A ke B atau dari min ke plus, sehingga dari A ke B terjadi voltage range sebesar E1. Sebaliknya dari D ke E terjadi voltage drop sebesar E2. Pada resistor E1, arah pembacaan dari B ke C dan arus mengalir dari B ke C juga. Oleh karena arus mengalir dari tegangan tinggi ke rendah, maka tegangan B lebih besar dari tegangan C, sehingga dari B ke C terjadi voltage drop sebesar IR1. Dengan penalaran yang sama, maka dari C ke D, E ke F, F ke A berturut-turut terjadi voltage drop sebesar IR1, IR4, dan IR3. Maka pada loop berlaku persamaan sigma V drop sama dengan sigma V rise, yaitu IR1 plus IR2 plus E2 plus IR4 plus IR3 sama dengan E1. I sama dengan R1 plus R2 I dalam kurung R1 R
plus R1 plus R1 plus S1 sama dengan E1 min E2. Pada waktu penggunaan hukum tersebut, jika dari perhitungan diperoleh harga arus bertanda aljabar min, maka arah arus yang benar adalah yang berlawanan dengan arah yang telah ditentukan secara sembarang pada langkah awal. Berikut contoh kasusnya. Pada rangkaian, jika diketahui R3 adalah 4 ohm, R1 adalah 4 ohm, dan R2 adalah 2 ohm, dan V sama dengan 10 volt, tentukan I1, I2, dan I3. Nah, penyelesaiannya seperti berikut. Pada rangkaian sesuai dengan hukum pertama dan kedua Kirchhoff didapatkan loop 1, loop 2, loop 3 seperti pada gambar yang tertera. Kemudian dari persamaan yang dihasilkan dapat ditransformasikan ke dalam matriks AX sama dengan B, yaitu seperti pada kolom matriks tersebut, dan dari persamaan matriks tersebut didapatkan matriks augmented. Nah, seperti ini matriks augmentednya. Kemudian dengan menggunakan OB kita memperoleh hasil seperti kolom ini, kemudian diturunkan menjadi seperti ini sehingga didapatkan hasil eliminasi Gauss. Dan dengan mengajukan OB kita memperoleh kolom matriks seperti tersebut dan didapatkan hasil eliminasi Gauss-Jordan, yaitu 1, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 1, 2,5, sehingga dari hasil akhir tersebut didapatkan I1 sama dengan 5A, I2 sama dengan 10A, dan I3 sama dengan 2,5. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep sistem persamaan linear yang dihubungkan dengan konsep matriks merupakan cara untuk memudahkan dalam menentukan tegangan dan arus listrik di dalam elektronika dengan penyajian yang lebih sederhana serta banyak cara untuk menentukannya. Dengan banyaknya cara ini diharapkan mempermudah dan mencarinya karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan beberapa saran, yaitu 1. Menyajikan sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks. 2. Menggunakan beberapa metode dalam mencari solusi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.